3, 2, 1, go! Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng Holy Farm, tentu saja bersama saya Aris Ahmadi. Banyak yang nanya kemarin bagaimana sih membuat biopon yang di bawah kandang ayam gitu ya. Sebenarnya mudah saja sih, sederhana gitu ya, bahannya juga simple juga gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana biopon-biopon kami yang ada di bawah kandang ayam KUB2 Janaka dan juga Gaupi. Nah, saya ingin menunjukkan juga bagaimana keganasan ya ayam-ayam kita dalam mengkonsumsi maggot. Nah, saya akan ambil maggot yang sudah sempat kita panen buat bahan cemilan mereka. Nih, kita akan mencoba pakan ini. Lihat, mereka sudah sangat GR ya, akan dikasih maggot. Nah, ini kita kasih ya. Betapa antusiasnya mereka. Nah, ini kita kasih lagi nih, langsung habis. Tenang, semua kebagian. Nah, maggot-maggot ini kita ambil sebenarnya dari bawah kandang mereka sendiri. Kita bersihkan kasbotnya, kita cuci biasanya, lalu kita berikan sebagai cemilan buat mereka setelah makan ya. Mungkin mereka masih sebenarnya keloakannya itu udah besar gitu, tapi masih pengen makan sepertinya karena rakus. Nah, maka kita kasih cemilan maggot-maggot ini. Nah, kita akan lihat seperti apa sih biopon yang kita pakai. Nah, ini dia. Kita shoot ke bawah sini. Nah, ini adalah kotoran ayam yang sudah dimakan oleh maggot-maggot yang ada di sini. Jadi kotoran itu langsung tidak terlihat, begitu jatuh dia langsung dimakan nih contohnya. Jadi jatuhnya dia kering. Nah, memang ini terlalu kering ya. Jadi sebenarnya kita biasanya kasih pelembaban, jadi semprot-semprot sedikit. Ini belum sempat. Nah, ini bahkan kita tambahin pakanan tambahan, yaitu nanas, kulit nanas dari penjual nanas ya. Nah, ini kita berikan makanan tambahan sehingga bau kotorannya itu semakin dikurangi dengan bau nanas itu gitu. Nah, bahan yang kita pakai ini adalah kayu-kayu bekas sih sebenarnya, bisa juga. Nah, bawahnya kita menggunakan triplek, tapi kita lapisi dengan anti bocor, pelapis anti bocor. Ini cukup efektif, dia tidak akan rembes ke bawah gitu. Oke, kita akan lihat lagi sebelah sana bagaimana bagaimana maggot-maggot kita yang ini sebenarnya sudah mulai bisa dipanen juga nih. Besar-besar ya, lumayan lah ya. Nih, terus jadi cemilan ayam ini kita ambilkan dari bawah kandangnya sendiri. Nah, ini cukup lumayan ya. Ini kita masukin biasanya memang agak lumayan banyak ya telurnya, karena produksi lalatnya juga kita banyak. Nanti kita tunjukin. Satu box ini biasanya kita berikan 5 gram.
5 gram kita tabur, nanti besarnya cukup membuat kotoran ayam ini tidak terlihat gitu teman-teman. Nah ini maggot-maggot ini sudah siap dipanen ya, sudah siap dipanen, dibersihkan, lalu menjadi bahan cemilan dari ayam-ayam kita. Kita akan lihat lagi bagaimana keganasan mereka mengkonsumsi. Yang ini belum, Pak. Ini kasihan. Rakus sekali, dan alhamdulillah perpaduan kita menggunakan Ilibro dan juga pakan maggot, ayam-ayam kita bisa tumbuh sesuai target ya. 60 hari banyak yang mencapai 1 kilo dan 0,9 dan 0,8. Nah mungkin teman-teman juga bisa mencoba apa yang mungkin sudah kita lakukan juga. Dan buat teman-teman yang membutuhkan Ilibro bisa menghubungi kami untuk wilayah Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten ya. Pokoknya Tangerang dan sekitarnya, Jabodetabek, bisa menghubungi Holy Farm karena kami adalah agen resmi dari produk-produknya Ili, Profesor Dr. Ilyas. Ya. Ini sangat bermanfaat buat meningkatkan FCR dari pertumbuhan ayam-ayam kita. Kita akan lihat lagi ya di sebelah. Oh, ini juga belum kebagian nih. Tidak. Kita akan lihat. Salah pencet. Ayam kita alhamdulillahnya lincah-lincah sekali ya. Jadi beginilah suasananya setiap kali kita pemberian makan. Mereka sudah cukup besar sebenarnya ya perutnya, tapi begitu dikasih maggot masih akan terus makan. Rakus sekali. Oke. Nah ini adalah kandang lalat BSF-nya, tempat dimana kita memproduksi telur-telur maggot. Kita bikin seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah ruangan lalat ya. Ini kita buat ruangan pupa gitu. Jadi kita tidak perlu masuk untuk menaruh pupa sebenarnya. Tapi bisa juga sih kita taruh pupa juga di sini karena kadang kandang yang ini cukup penuh gitu ya. Karena kapasitasnya cukup banyak. Jadi dari sini kita buat lubang menuju ke ruang lalat. Jadi mereka yang sudah menetas mereka akan langsung menuju ke ruang terang di sana gitu. Kita akan lihat seperti apa ruang pupa yang kita maksud. Oke. Nah ini dia. Nah, jadi ini ruang pupa. Pintunya dibuka, masih ada kelambu biar mereka yang lalat yang sudah menetas tidak di sini. Itu. Nah, ini kalau kita buka, ya ini seperti ini kondisinya. Tuh. Ini adalah ruang pupanya. Jadi ketika mereka menetas yang sudah hitam-hitam ini, mereka akan keluar lewat lubang di situ. Itu. Jadi kita tidak perlu masuk ke sana, mereka sudah bisa masuk ke ruang lalat BSF melalui lubang ini. Gitu. Nah, setiap tingkat kita ada lubang-lubang ini gitu. Itu teman-teman. Jadi
produksi telur jangan sampai kemudian terlambat, sehingga siklus dari lalat BSF ini terlambat juga dan menyebabkan kotoran ayam tidak terurai. Nah, ini gambaran dari kandang lalat BSF yang ada di tempat kami. Itu. Nah, jangan lupa juga di bawah ini kita berikan tempat-tempat bertelurnya lalat BSF dengan menggunakan kayu-kayu reng yang kita potong, dan berikan makanan yang menyengat pada bak-bak yang ada di bawah ini sehingga mereka bertelur banyak di sini. Nah, setiap hari kita akan ambil telur-telurnya, kemudian kita tetaskan dalam baskom-baskom yang sudah kita siapkan. Kita akan lihat tempat penetasannya di sebelah sana, teman-teman. Kita akan menuju ke sana. Yuk. Nah, ini dia. Ini adalah tempat penetasan maggot kita, telur maggot kita ya, yang tadi sudah kita ambil dari kandang lalat BSF. Mereka pada bertelur, kemudian telurnya kita ambil, kita masukkan di sini. Kita masukkan dalam bak-bak yang sudah kita siapkan dengan makanan. Nah, ini adalah telur maggot yang sudah menetas nih. Ini menjadi bahan sebaran nantinya. Kita akan lihat seperti apa bentuknya. Sepertinya ini masih sangat kecil-kecil ya. Masih sangat kecil nih. Belum pada menetas nih, jangan-jangan. Masih sangat kecil, kita lihat. Tuh. Tuh, masih sangat kecil. Ini belum layak untuk disebar. Kita akan lihat yang lebih besar lagi. Nah, ini kita sudah punya stok sebagai bahan sebaran di biopon-biopon yang ada. Nah, inilah kurang lebih ya, teman-teman. Jadi ya ada sekitar, sebenarnya tempatnya ini kita punya box sekitar 50 box penetasan maggot-maggot kita. Nah, setelah mereka siap disebar ya, kita sebar di biopon-biopon yang ada di sini. Nah, ini adalah proses penetasan dari telur-telur yang sudah kita panen. Jadi ini adalah dedak ya Om ya? Dedak yang sudah kita fermentasi. Ini sebagai bahan penetasan dari telur maggot yang sudah ada. Ini masing-masing biasanya berapa gram nih Om? 5 gram paling. 5 gram ya. 5 gram ini akan disebar dalam satu biopon ya. Nah, jadi kelihatannya sedikit sekali teman-teman. Oh, tapi begitu ini sudah menjadi maggot, ini bisa ribuan maggot. Nah, ini akan disebar dalam satu biopon yang tadi kita sudah kasih gambarannya. Ini kita hitungannya dapat sedikit nih sore ini. Ya kurang lebih nih ada 7 box yang menjadi penetasan di sore ini. Nah, ini akan menetas dalam waktu kurang lebih 3 hari lah ya. 3-5 hari itu udah mulai kelihatan muncul pergerakan gitu ya. Nah, kita akan mulai sebar biasanya setelah umur berapa Om? 1 minggu. 1 minggu udah bisa kita sebar di biopon-biopon yang ada ya. Gitu teman-teman. Oke, siap untuk ditetaskan. Ini dia. Nah, jadi tidak hanya sampah dari kotoran ayam ya, ini juga menjadi pembuangan sampah-sampah rumah tangga, karena memang maggot juga perlu makanan tambahan sebagai tambahan nutrisi tentu saja ya, supaya mereka juga cepat besar. Nah, ini contohnya ada kuning telur ya. Dan karena kita juga melakukan penjualan ayam potong di sini, sehingga jeroan-jeroan yang mungkin tidak diambil oleh pembelinya, kita juga masukkan sini. Jadi dimasukkan pagi hari, besoknya juga sudah habis. Nah, gitu ya. Nah, ini terlihat daun-daun nanas juga. Jadi sebagai tambahan juga ya, supaya baunya juga ada bau nanas-nanasnya gitu.
Begitu teman-teman kira-kira. Jadi maggot ini memang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia sebenarnya ya, terutama bagi kita para peternak dalam rangka mengurangi bau dan juga pengurai dari kotoran-kotoran yang ada di kandang kita. Dan pada akhirnya kotoran-kotoran tersebut akan menjadi pupuk ya, pupuk yang sangat bermanfaat juga. Jadi hampir semuanya itu bisa dimanfaatkan karena maggot ini ya. Maggotnya menjadi pakan, pakan menjadi kotoran, dimakan lagi, begitu terus berputar gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Jika ada pertanyaan monggo saja di komen. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar dari para senior. Salam sukses selalu, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah.